Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Tata Steel 2022 sudah selesai kawan, Magnus Carlsen juaranya. Dan di turnamen ini kemarin yang jadi sorotan harusnya debut Praggnanandha, pemain termuda di turnamen ini. Ada juga pemain muda lainnya yaitu Andrei Esipenko, yang tahun lalu penampilannya bagus kawan, finish di tempat ketiga. Sekarang finish di tempat ke-8, sedangkan Praggnanandha sendiri finish di tempat ke-12. Andrei Esipenko dan Praggnanandha ini pernah bertemu sebelumnya kawan, di Tata Steel juga, di kategori Challenger tahun 2019. Saat itu Esipenko menang saat pegang putih, dan tadi malam adalah pertemuan kedua mereka. Dan kita akan ulas game mereka ini kawan. Langsung saja kita ke atas papan. Kali ini yang pegang putih adalah Praggnanandha, bermain dengan pion D4, kuda F6 oleh Esipenko, pion C4, pion E6, kuda C3, dan gajah B4. Kita temui permainan Nimzo Indian Defense lagi kawan, dan pion A3, variasi semis. Di sini gajah pukul kuda sekat dipukul balik oleh pion B. Rusak struktur pion putih di sayap menteri dan mempunyai pion yang terpisah di sisi kiri papan. Game seperti ini sudah pernah kita lihat beberapa hari yang lalu antara Jordan Van Foreest versus Anish Giri, di mana Anish Giri membalas dengan pion B6, tapi kita tidak temui pion B6 lagi kawan. Di sini Esipenko melanjutkan dengan jalur utama pion C5. Pion E3, kuda C6, gajah D3, selanjutnya Esipenko rokade, Praggnanandha melangkahkan atau mengembangkan kudanya ke E2. Tidak mencoba mengembangkan ke peta F3, mungkin ide berikutnya adalah manuver ke peta G3 atau memberikan kontrol lebih pada peta-peta ini kawan. Juga pion C3 dari kemungkinan ancaman menteri yang bisa bergerak ke peta A5. Di sini Esipenko melanjutkan dengan pion B6, membuka diagonal terang bagi gajah, ditempatkan di B7 atau A6 bisa dilakukan oleh hitam. Di sini pion E4 dan kuda mundur ke E8. Mungkin terlihat langkah kuda ini terlihat sangat defensif dan pasif kawan dengan mundur ke peta baris belakang ini. Tapi langkah kuda ini merupakan langkah terbaik pada posisi seperti ini kawan. Tujuannya mempersiapkan pion F-nya didorong maju atau menghindari putih untuk mendapatkan tempo mendorong pion E5-nya. Kalaupun pada posisi seperti ini kawan, kalian mencoba bermain dengan pion D6 untuk mengontrol peta E5 ini, putih akan melakukan rokade terlebih dahulu. Nanti diikuti gajah bergerak ke peta ini, terus didorong pionnya, atau hitam membalas dengan pion H6, putih bisa membalas dengan pion F4, kuda pun siap bermanuver, dan seterusnya bisa dimainkan oleh putih kawan. Dan posisinya cukup solid bagi putih mendapatkan ruang penguasaan di area pertahanan hitam dengan pion-pion pusatnya seperti ini. Jika hitam tidak berhati-hati juga bikin repot pion-pion pusat seperti ini. Oke, kita kembali ke permainan aslinya. Esipenko menarik mundur kuda E8. Di sini Praggnanandha rokade, gajah A6 memberikan pressure bagi pion lemah peta C4, dibalas dengan pion F4 dihentikan oleh pion F5. Dan Praggnanandha mulai berinisiatif membuka permainan di lajur pusat dengan baku hantam pion E pukul pion F5. Dipukul balik menggunakan pion E, tidak akan berani kawan pukul menggunakan beteng karena ada gajah di sini. Dan Praggnanandha kembali melakukan baku hantam pion, dipukul balik oleh pion B, gajah E3 mengincar pion C5 di backup oleh pion D6. Selanjutnya kuda G3 memberikan pressure lebih bagi pion F5, di backup oleh kuda E7. Selanjutnya menteri ke F3. Untuk mengontrol peta ini kawan, peta B7 dari kemungkinan gajah yang akan bermanuver ke diagonal panjang ini dan persiapan menggeser beteng satunya nanti ke lajur B untuk mengontrol lajur B yang terbuka penuh. Esipenko melanjutkan dengan langkah kuda ke C7. Di sini tadi kawan engine menyarankan bermain dengan pion G6 untuk menyolidkan bangunan pionnya di sayap raja, tapi Esipenko memilih langkah kuda ke peta C7. Dan dibalas dengan beteng B1, menteri hitam D7 mengkoneksikan kedua betengnya dan beteng F bergeser ke E1. Pion G6 sekarang baru dimainkan oleh Esipenko, memperkuat posisi pionnya agar kudanya nanti tetap bisa aktif kawan, tidak menjaga pion ini terus menerus. Dan sekarang gajah mundur ke F2, membuka lajur E bagi beteng untuk mendapatkan kontrol penuh.
sekarang kuda C8 ingin mereposisi atau menghindari tekanan dari beteng. Mungkin bermanuver ke peta ini memberikan pressure bagi pion C4 nanti. Pragnananda mengantisipasi dengan langkah kuda F1, kuda hitam B6, dan kuda putih E3 memperkuat posisi pion C4-nya dari ancaman kedua perwira hitam. Di sini beteng A bergeser ke E8 dan dibalas dengan langkah gajah H4. Untuk mendapatkan kontrol di petak-petak gelap ini kawan, sekarang menteri hitam ke G7, beteng C1 melindungi pion dari ancaman menteri. Beteng naik ke E6, berencana mungkin menumpuk betengnya di lajur E nanti, sekarang dibalas dengan pion A4 oleh Pragnananda. Mencoba mengorbankan pionnya kawan untuk taktik defleksi agar peta D5 ini sedikit berkurang penjagaannya karena di sini dijaga oleh dua kuda hitam. Mungkin nanti kuda dipersiapkan untuk bermanuver kawan, membuka tantangan pertukaran beteng nanti. Dan langsung diterima oleh Esipenko, kuda pukul pion A4, sementara Esipenko unggul satu pion dan mempunyai pion bebas di sisi kiri papan. Di sini Pragnananda melangkahkan kudanya ke D5, menantang pertukaran kuda atau pertukaran beteng. Jawaban dari Esipenko adalah gajah B7, mengepin kuda. Di sini Pragnananda bertukar beteng terlebih dahulu, dipukul balik oleh kuda, selanjutnya beteng ke E1 mengincar kuda. Dan Esipenko meresponnya dengan menteri D7, langkah kesalahan. Menempatkan menterinya di peta D7 ini potensinya nanti kena garbuan kawan oleh kuda putih. Dan nanti memaksa pertukaran perwira dengan beteng pukul kuda. Walaupun untuk sementara ini kuda ini juga tidak akan mungkin bisa melakukan apa-apa kawan karena posisinya kena pin oleh gajah hitam. Pada posisi ini tadi patut dipertimbangkan oleh hitam adalah melangkah kuda ke peta C7 kawan. Mungkin yang ditakutkan oleh hitam adalah langkah kuda ke peta E7 skat, juga discover attack bagi gajahnya yang ada di peta B7. Langkah terbaik bagi hitam adalah pukul kuda ini menggunakan menteri. Dan nanti akan terjadi pertukaran menteri kawan. Jika menteri putih ambil gajah, menteri hitam juga akan mendapatkan gajah putih di peta H4. Jadi gajah akan pukul menteri hitam, gajah hitam akan pukul menteri putih, gajah putih pukul beteng hitam, dipukul balik oleh raja, gajah hitam akan dipukul balik oleh pion G. Walaupun di sini putih masih tetap unggul kawan dalam hal kualitas perwira, tapi hitam juga mempunyai kesempatan nanti dengan pion bebasnya. Jika bisa mempertahankan pion bebasnya ini, cukup merepotkan juga mungkin bagi putih nanti. Tapi dengan jangkauan gajah serta beteng yang cukup jauh seperti ini kawan, juga bisa merepotkan pergerakan kuda nanti. Gajah selanjutnya mengincar kuda, di sini mendapatkan diagonal, di sini nanti bisa dilakukan oleh putih. Beteng juga siap bergeser untuk mengincar pion bebas, ini juga bisa dilakukan oleh putih. Tapi permainan masih cukup menarik dilanjutkan oleh kedua pemain. Di sini tadi setelah beteng E1, Esipenko menggeser menterinya ke D7. Di sini menteri putih bergeser terlebih dahulu menghindari diagonal panas ini yang sudah dipin oleh gajah terang hitam. Langkah ke peta F2 merupakan peta terbaik daripada G3, tapi Pragnananda lebih memilih peta G3 ini. Dan di sini beteng naik ke F7 oleh Esipenko, membiarkan kuda putih melakukan skak garbuan, artinya hitam melakukan pengorbanan pertukaran perwira. Pada posisi ini kawan, langkah yang bisa diambil oleh hitam adalah sikat kuda ini menggunakan gajah. Walaupun masih bisa dipukul balik oleh putih dan nantinya putih akan mendapatkan tempat yang bagus bagi betengnya di baris ke-7 ini kawan. Menteri menghindar terlebih dahulu dan mungkin pada posisi ini pion C4 bisa dimainkan oleh putih untuk memperbaiki bangunan pionnya dari ancaman kuda atau menggeser menterinya tadi ke peta E1. Tapi untuk sementara pertahanan hitam ini masih akan tetap solid kawan. Tapi di sini tadi kita lihat beteng ini naik ke peta F7, dimanfaatkan Pragnananda melakukan skak garbuan, memaksa pertukaran perwira seperti ini. Dan sekarang raja ke F7, menteri ke H4 melindungi gajahnya. Sekarang pion H5, gajah mundur ke G5. Dan Esipenko mulai memberikan tekanan dengan ancaman skak mat di sini, diantisipasi menteri H3. Kuda pukul gajah dipukul balik oleh pion F, selanjutnya gajah C8, persiapan memberikan discover attack. Di sini menteri bergeser ke E3, dilanjut dengan menteri ke D7 untuk mendapatkan kontrol di peta E7 ini kawan dari ancaman skak di sini.
Menteri putih E2. Di sini kawan, hitam harus berhati-hati karena putih sedang menyiapkan jebakan. Satu sisi ingin mengincar lajur A kawan, memberikan pressure bagi kuda nanti di sini, juga ingin mendapatkan pion bebas hitam. Satu sisi yang lain, jika kalian membuat langkah mungkin seperti ini, pion A6, maka putih akan melanjutkan dengan langkah pengorbanan pukul pion F5 ini kawan. Jika diambil oleh Menteri Hitam, Menteri Putih bisa bergerak ke peta ini kawan untuk melakukan ancaman skak berikutnya. Raja ke G7 dan skak mat bisa didapatkan oleh Putih nantinya. Tapi bila gajah ini dipukul oleh pion ini kawan, maka Menteri yang akan pukul pion yang ada di peta H5, hitung-hitungannya nanti 12 langkah lagi hitam akan kena skak mat. Saya tidak akan melanjutkan variasi ini biar tidak terlalu panjang, silakan kalian otak-atik sendiri. Hitung-hitungan engine 12 langkah akan kena skak mat hitam kawan. Kita kembali ke permainan. Saat Menteri Putih ini bergeser ke peta E2, Esipengko merespon dengan langkah Menteri ke peta D8 untuk membuka akses bagi gajah untuk melindungi pionnya ini. Dan di sini Menteri bergerak ke A2 mengincar kuda. Di sini backup oleh gajah di D7, gajah C2 mengincar kuda kembali, kuda mundur, putih mendapatkan pion A7. Kuda C8 menyerang menteri, menteri ke B7, selanjutnya kuda manuver ke E7 dibalas dengan pion H4 untuk menghentikan laju pion kawan, untuk memperkuat juga pion di peta G5. Selanjutnya gajah E6 mengincar pion, di sini beteng bergeser ke A1, membiarkan gajah ambil pionnya ini. Di sini Esipengko tidak berani ambil pion, melangkah menteri ke peta C8 menantang pertukaran. Kenapa tidak berani langsung ambil pion ini kawan? Jawaban putih adalah beteng yang akan mengancam menteri, dan menteri sudah tidak mempunyai peta yang bagus lagi kawan. Oleh karena itulah terlebih dahulu pada posisi ini Esipengko menawarkan pertukaran menteri terlebih dahulu sebelum pukul gajah C4. Diterima, dipukul balik menggunakan kuda dan gajah B3 melindungi pion. Dan terlihat kawan, hitam sudah kalah kualitas perwira di sini. Gajah plus kuda melawan beteng plus gajah, tentu putih lebih diunggulkan. Dan raja hitam mulai bergeser ke pusat ke E7, beteng A6 dan raja ke D8. Selanjutnya raja putih juga mulai bergerak, raja hitam ke C7. Beteng ini juga sulit bergerak kawan untuk mendapatkan posisi yang bagus. Sekarang posisi raja hitam ini sudah mendapatkan posisi fortress ataupun benteng yang disebut dalam istilah kita. Sekarang beteng A1 turun, gajah F7 dibalas dengan raja ke E3 untuk melindungi pionnya kawan agar gajahnya ini nanti bisa bebas bergerak. Gajah hitam kembali ke E6, raja ke F4, tidak jadi bergerak ke peta ini. Di sini raja hitam bergerak ke D8 dan beteng mengepin kuda. Raja ke C7, beteng ke A2 dan selanjutnya gajah ke F7. Di sini beteng A1 dan raja mundur lagi ke D8. Raja putih ke E3, selanjutnya gajah mondar-mandir saja kawan, dibalas dengan pion G3. Untuk menghentikan potensi pion ini didorong maju, mungkin selanjutnya raja yang akan bergeser ke peta ini kawan. Dilanjut dengan raja hitam ke C7, raja putih ke F4. Kedua pemain masih menunggu masing-masing melakukan kesalahan, dan sekarang gajah F7. Di sini Pragnananda punya ide dengan gajah A4 meninggalkan pionnya kawan. Tapi hitam tidak berani pukul pion ini, dia melangkah kuda ke B6 menyerang gajah. Kenapa tidak berani ambil pion ini kawan? Idenya adalah gajah akan bergerak untuk mendapatkan pion-pion ini nanti. Oleh karena itulah gajah ini tetap di tempatnya untuk menjaga pionnya, dan di sini kuda ke B6 tadi oleh Esipengko menyerang gajah. Sekarang gajah ke B5 untuk memperkuat posisi pionnya ini. Di sini kuda ke C8. Kenapa tidak berani ambil pion ini dengan kuda kawan agar gajahnya juga tetap melindungi pionnya ini? Masalahnya adalah beteng ini kawan yang bisa melakukan skak di sini, dan gajah kalian nanti akan tewas. Oleh karena itu pada posisi ini Esipengko melangkah kuda kembali ke C8 untuk mengontrol peta A7, dibalas dengan raja ke E3 dan gajah E6. Ternyata Esipengko sudah kehilangan fokusnya kawan. Dia meninggalkan peta E8, langsung ditempati oleh Pragnananda dengan gajah E8.
Di posisi ini Esipengko menyerah. Sudah tidak bisa lagi kawan, pion-pion ini nanti akan habis. Raja bisa mendekati pion ini dan seterusnya, atau langsung pukul pion ini gajah putih. Walaupun kalian melanjutkan dengan variasi ini, pion ini akan habis kawan, semua pion ini, dan putih mempunyai pion bebas di dua lajur nanti, lajur H dan di lajur G. Oleh karena itu pada posisi ini sudah tidak banyak yang bisa dilakukan oleh hitam kawan untuk mempertahankan pion-pion sayap rajanya. Oleh karena itu Esipengko sudah menyadari posisinya sudah kalah, dia menyerah di langkah ini, di langkah ke-59. Itulah kawan pertemuan kedua Pragnananda versus Esipengko. Kali ini agregatnya sama kawan, 1-1. Semoga permainan dari kedua pemain bisa menghibur kalian di sore atau malam ini, dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.